Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelajaran sejarah bersama saya Bu Indirawati Safitri. Semoga kalian tetap semangat dalam mengikuti pelajaran hari ini. Baik anak-anak, kita akan membahas tentang sumber-sumber sejarah. Apa itu sumber sejarah? Mari kita simak. Sekarang coba kalian perhatikan gambar di atas. Ada koran yang diterbitkan setelah kemerdekaan. Kemudian di sampingnya ada foto tragedi kerusuhan tahun 1998. Dan di bawahnya ada saksi sejarah atau tokoh pejuang kemerdekaan. Nah, kira-kira itu apa dan untuk apa ya fungsinya? Ya, itu sumber. Gunanya untuk memberikan informasi. Jadi, sumber adalah asal-muasal informasi. Sedangkan sumber sejarah yaitu asal-muasal informasi tentang peristiwa sejarah. Jadi, kalau kalian ingin mengetahui informasi tentang peristiwa-peristiwa sejarah, maka kalian harus mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Sumber berdasarkan jenisnya ada 3. Yang pertama sumber primer, yaitu sumber yang ditulis atau dikisahkan oleh orang yang menyaksikan atau mengalami langsung peristiwa tersebut. Dapat disebut sumber sezaman ketika kejadian itu berlangsung. Contohnya, surat yang ditulis R.A. Kartini, foto peristiwa kerusuhan tahun 1998, kesaksian tokoh atau pelaku sejarah. Ada pula contoh yang lain seperti prasasti, koran, foto penjajahan Jepang, dan saksi sejarah. Semua itu diperoleh secara langsung sezaman ketika kejadian itu berlangsung di tahun yang sama. Kemudian yang kedua ada sumber sekunder, yaitu sumber yang didapat dari orang yang mendengar peristiwa tersebut dari orang lain atau sumber tangan kedua. Bisa juga sumber yang diperoleh dengan cara mengutip sumber primer, seperti contohnya buku dan majalah. Gambar di samping bisa kalian lihat ada buku Pemberontakan Petani Banten tahun 1888, dan juga contoh lain ada buku sejarah Indonesia yang digunakan dalam pelajaran SMA. Kedua contoh tersebut tentunya berisi tentang informasi, namun mereka sudah mendapat informasi dari tangan kedua atau mengutip dari sumber primer. Selanjutnya, yang ketiga ada sumber tersier, yaitu sumber yang diperoleh berdasarkan laporan hasil penelitian ahli sejarah atau sumber tangan ketiga. Contohnya seperti skripsi. Skripsi sejarah itu adalah hasil penelitian di mana sudah mengambil informasi dari sumber sekunder seperti buku-buku. Sementara buku juga memperoleh informasi dari sumber primer. Berarti sumber tersier ini adalah sumber tangan ketiga. Sumber berdasarkan bentuknya ada 4. Yang pertama ada sumber tulisan. Contohnya seperti naskah, buku, arsip, koran, prasasti, dan surat. Jadi sumber ini berbentuk tulisan. Bisa kalian lihat contohnya pada teks proklamasi dan juga prasasti Ciareteng. Kemudian yang kedua ada sumber lisan, yaitu keterangan pelaku dan saksi sejarah.
Selanjutnya, yang ketiga ada sumber visual atau sumber yang bisa kita lihat bisa berupa benda-benda peninggalan sejarah seperti candi. Nah, pada gambar sudah disajikan ada Candi Borobudur. Kemudian yang keempat, sumber audio visual yang bisa kita dengar dan juga bisa kita lihat seperti video dokumenter sejarah. Contoh lain seperti video dokumenter kemerdekaan. Terima kasih telah menyimak materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.